Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesempatan kepada kita masih bisa bertemu di pagi hari ini. Salawat serta salam yang tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kultum singkat ini saya akan membahas tentang tip mengatasi kegalauan. Kita pernah merasa kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana atau galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian. Orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia akan cepat galau. Dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berkeinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa khonah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dunia pun tidak akan mendatangi kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana, dan lain-lain. Yang seperti inilah, apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab akibat,
daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Dengan cara inilah Allah hilangkan kegalauan tersebut. Contoh, apa yang kita lakukan ketika galau? 1. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berzikir itulah hati kita menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang dan tentram. 2. Memperbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah obat ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, penyembuhan apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh. Sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyembuh yang ada di dalam hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. 3. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana. Hati kita tidak akan kenapa-kenapa, karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah itulah yang diterima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. 4. Jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan dengan obat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikianlah materi ceramah singkat tentang cara mengatasi kegalauan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.